Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jika fx sama dengan x pangkat 5 tambah x pangkat 4 tambah x kuadrat tambah bx tambah 2 dibagi x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2 memberikan sisa x sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 4, maka a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan berapa? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari a kuadrat kurang b kuadrat gitu ya. Nah, di mana a-nya itu diambil dari koefisien variabel di x pangkat 4 yang b-nya di x-nya, di mana ini didapatkan dari fungsi fx-nya. Nah, kalau dilihat ini adalah soal dari polinomial. Nah, gitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini ya kita harus tahu dulu rumus dari ya polinomial itu sendiri. Nah, di mana fx itu sama dengan hx, di mana dia hasil bagi dikali pembaginya ditambah sisa. Nah, ya pastinya gitulah ya. Ya pastinya untuk mendapatkan hasilnya, ya kita akan mengkalikan pembaginya dengan hasil baginya, pembaginya dengan hasil baginya. Nah, kalau ada sisanya tinggal dijumlahin aja. Nah, gitu. Nah, terus jika pembaginya itu sama dengan 0, maka ya berarti 0 dikali hx dia bakal 0. Berarti fx sama dengan sx. Di mana pembaginya itu adalah yang ini. X pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Nah, udah dapat nih. Lalu kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan ini kalian bisa gunakan apa sih namanya? Aku cari dulu. Ini udah lama nih nggak bahas nih. Rumus pembagian. Rumus pembagian polinomial. Apa sih ya namanya? Ada yang itu loh yang cara alternatifnya. Kalau dilihat di sini, cara Horner. Walah, oke. Kalian bisa gunakan metode Horner gitu ya. Jadi kalian coba-coba nih cari faktor antara min 2. Ini kan kalau dia konstanta itu kan ya perkalian faktor-faktornya kan. Kayak di ax kuadrat tambah bx tambah c. Berarti kalau kalian cari perkalian faktor-faktornya, ya pasti kalian dapatkan dari c-nya kan. Nah, berarti ini karena pangkat 3 ya berarti kalian cari dari d. Berarti kalian cari faktornya, ya terus kalian sesuaikan. Oh, kalau nggak kemungkinan 1, 2, min 1, min 2. Terus kalian coba menggunakan cara Horner. Nah, gitu. Nanti ya kalau udah ketemu hasilnya ini. Nah, gitu ya. Dan di sini aku nggak kasih tahu caranya gimana karena ya pasti nanti waktu durasinya nanti ya makin lama gitu ya. Jadi kalian bisa coba sendiri. Nah, udah dapat faktornya jadinya x tambah 2 kali x tambah 1 kali x kurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi kalian bisa coba nih, kalau x sama dengan min 2, apakah hasilnya bakal 0? X sama dengan min 1, apakah hasilnya sama dengan 0? Dan gitu juga x sama dengan 1, apakah hasilnya sama dengan 0? Kalian coba menggunakan cara Horner gitu ya. Nah, didapatkan dari sini x-nya min 2, dari sini x-nya sama dengan min 1, dari sini sama dengan 1. Nah, lalu karena kita udah dapat x-nya sekian gitu ya, maka kita kembali ke sini. Fx sama dengan Sx, di mana Fx-nya itu adalah yang ini, x pangkat 5 tambah x pangkat 4 tambah x kuadrat tambah bx tambah 2 sama dengan Sx, sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 4. Lalu, di sini kita substitusikan x sama dengan min 1. Jadinya, min 1 pangkat 5 tambah a kali min 1 pangkat 4 tambah min 1 kuadrat. Ini langsung ya. B kali min 1 itu min B. Tambah 2 sama dengan, yang ini min 1 kuadrat kurang 3 kali min 1 tambah 4. Hitung-hitung semua hasilnya A kurang B sama dengan 6. Nah gitu ya. Lalu, saat X sama dengan 1, substitusikan lagi dengan cara yang sama. Nanti didapatkan A tambah B sama dengan min 2. Lalu lakukan
perkalian gitu ya, perkalian dua faktor antara ini dengan yang ini. Karena kan kita mau cari A kuadrat kurang B kuadrat. Gitu kan. Berarti yang kita butuhkan ya ini saat dan yang ini saat X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Untuk X sama dengan min 2 itu nggak perlu karena nggak dibutuhin. Nah gitu ya. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Berarti A tambah B-nya adalah min 2, A kurang B-nya adalah 6. Min 2 kali 6 berapa? Min 12. Nah gitu, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah opsi E. Gitu. Jadi dari sini kalian bisa tulis gitu langkah-langkahnya supaya kalian nggak bingung. Jadi langkah yang pertama, kalian tulis dulu rumusnya. Lalu langkah kedua, kalian buat PX-nya sama dengan 0. Nah, dapatlah ini gitu ya. Terus, kalian cari nilai X yang ada di PX. Lalu, kalian kembali ke nomor 2. Setelah itu, kalian substitusikan faktor dari nomor 3. Nah, setelah itu, kalian cari ini yang terakhir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 langkah utama gitu. Nah, itu apa ya, cara aku juga sih dalam mengerjakan soal. Jadi kayak misalkan ini kayak ribet banget gitu ya tulisannya gitu. Nah, jadi ya udah selesai nih aku pelajari. Terus aku tulis langkah-langkahnya dengan menggunakan bahasa aku sendiri. Sehingga kalau ada soal yang sama seperti ini, ya aku tinggal lihat langkah-langkah yang sudah aku buat. Jadi lebih gampang dan lebih mudah dibandingkan ya kalian lihat lagi pembahasannya, terus cek satu-satu gitu dari ininya gitu ya, penyelesaiannya gitu, dan ya ngabisin waktu kan. Nah jadi kalau aku ya gitu, kalau misalkan memang masih bingung lagi dengan yang udah aku catat tadi, kalian bisa kembali ke pembahasan ini gitu. Nah gitu ya. Oke.